welcome to my channel Salam Perubahan. Dalam dunia kerja untuk saat ini, persaingannya semakin ketat nih guys. Banyak orang-orang yang sekarang ini punya kemampuan lebih, punya keahlian yang mungkin mereka sudah siap untuk bersaing dalam dunia kerja. Mungkin karena khusus ataupun mungkin contohnya privat lain sebagainya. Ya akhirnya mereka sudah siap untuk bersaing dalam dunia kerja. Nah, tinggal giliran kita nih guys, bagaimana caranya kita memenangkan persaingan tersebut. Karena mungkin di luar sana juga dalam perusahaan tersebut sudah ada orang-orang khusus yang memiliki produktivitas yang bagus. Bagaimana caranya untuk memenangkan persaingan tersebut? Ya, kita akan bahas untuk hari ini guys. Kesempatan kali ini kita akan bahas tentang the winning attitude. Di the winning attitude, poin pertamanya itu always be excited. Jadi kita selalu bersemangat saat mengerjakan tugas-tugas nih, mengerjakan sesuatu pekerjaannya. Jangan sampai kita mengerjakan sesuatu tapi kita nggak suka gitu, nggak seneng ngerjainnya. Jadi kan suatu pekerjaan itu suatu hobi. Jadi kita semangat saat kita mengerjakannya itu. Pada saat kita sudah semangat dalam mengerjakan pekerjaannya, dalam keadaan apapun ya, contohnya kita lagi ada masalah di dalam eksternal, contohnya dalam keluarga ataupun mungkin dalam lingkungan lain sebagainya, kita sudah masih bisa mengontrol diri untuk semangat, itu menjadikan suatu nilai plus produktivitas dalam diri kita itu seperti apa ya. Seperti itulah, kalau misalnya kita udah semangat ya berarti kita punya produktivitas yang bagus. Nah, sampai masalah eksternal kita dicampur adukan sama pekerjaan kita yang mempengaruhi cara kerja kita jadi menurun, cara kerja kita jadi gak semangat. Itu yang gak boleh. Jadi gimana caranya kita harus tetap semangat untuk menerapkan poin pertama ini guys. Yang keduanya yaitu always be up. Jadi kita harus selalu bangkit, harus punya hasrat terus, harus punya dobrakan dalam diri. Saat kita jatuh, saat kita mungkin lagi turun bisnisnya, misalkan kita akan mengalami kejatuhan, terus mempunyai hasrat untuk bangkit. Jangan sampai saat kita lagi turun bisnisnya, kayaknya saya udah nggak cocok di bisnis ini, gitu kan. Nah, yang namanya jatuh, yang namanya mungkin penurunan dalam bisnis itu yang mungkin wajar, udah sering terjadi lah. Nah, gimana caranya aja kitanya supaya bisa tetap bangkit. Membangkitkan auranya seperti apa yang mungkin tergantung kalian, yang mungkin bisa membangkitkan atmosfer kalian. Siapa sih yang menginginkan penurunan dalam bekerjanya? Kan nggak ada. Makanya di situ kita suruh bangkit. Bagaimana caranya kita memiliki ide untuk bangkitnya? Karena satu kejatuhan itu bukan berarti suatu keburukan. Kita bisa ambil pembelajaran dari sana, biar nanti suatu saat kita mungkin udah tinggi, udah di atas mungkin puncaknya, di atas mungkin kesuksesan kita nggak bakal mengalami suatu kejatuhan. Makanya kita dapat pembelajaran dari kejatuhan ini. Hanya sikap selalu bangkit itu diperlukan dalam bekerja. Karena apa? Karena untuk mengeluarkan aura positif yang akan mempengaruhi pola kerja kita yang bagus nantinya. Poin selanjutnya ataupun poin yang ketiga yaitu stop making excuses. Jadi jangan sampai kita berbuat alasan untuk bersaing. Karena umur tidak jadi patokan, dia mungkin contohnya berkualitas atau tidak. Dan dalam segi pendidikan pun jangan sampai jadi patokan bahwasanya mereka lebih pintar dari kita. Ataupun dalam segi kesehatan atau fisik kita jangan menjadi alasan untuk kita kalah dalam persaingan, karena masih belum tentu. Yang penting kita selalu optimis bahwasanya kita bisa bersaing sama mereka. Jangan selalu pengen membuat alasan yang akhirnya mengganggu pemikiran kita untuk membuka potensi dalam dirinya, karena ya kita memikirkan hal-hal yang tidak penting. Dan yang keempat yaitu total komitmen, kebulatan tekad. Saat kita punya keinginan yang lebih, pasti akan mendorong kita untuk melakukannya itu dengan sungguh-sungguh ataupun dengan kerja yang lebih tinggi, karena kita punya keinginan. Nah, di saat itulah pola kerja kita juga akan meningkat, gitu kan. Potensi kita dalam diri itu bakal kebuka semuanya,
karena daya keinginan kita yang lebih itu. Dan poin yang terakhir ataupun poin yang kelima yaitu disiplin. Jadi disiplin ini adalah bisa menempatkan waktu pada tempatnya. Karena kalau misalkan kita udah bisa disiplin, sang juara ataupun mungkin kita menjadikan seorang pemenang itu ya akan tercapai. Soalnya apa? Soalnya kebanyakan dari kita kadang ada orang yang mungkin melakukan kesalahan, kita turuti, ya akhirnya kita juga jadi juara. Contohnya orang lain bangun ataupun mungkin masuk harusnya jam 7 tapi dia lebih dari jam 7, kita melakukannya juga. Alasannya mungkin ada orang yang melakukannya ataupun orang yang mungkin telat juga ya itu bukan mental juara, bukan mental seorang pemenang. Makanya kita dituntut untuk disiplin, membangun satu hal yang dari hal yang terkecilnya supaya kita menjadikan seorang yang juara. Ya mungkin itu aja untuk pembahasan gimana caranya kita untuk menjadi pemenang dalam suatu persaingan. Kita mungkin mudah-mudahan ada yang bisa didapatkan. Itu aja dari saya, terima kasih.